Pak Andreas Riki Trianto pada siang hari ini. Nah, untuk itu pertama sebagai ketua sidang saya ingin menyapa yang pertama tentu promotor yang terhormat Dr. Lina Miftahul Jana, dan yang kedua co-promotor Profesor Dr. Eko Prasojo, lalu pengujinya kita ada penguji dari dalam Dr. Muhasis Muslim dan Dr. Phil Reza Fatur Rahman. Nah, kita juga kedatangan tamu istimewa ini, penguji dari luar, Dr. Isyus Setiawan Wangsaat Maja, yang selama ini sudah secara luar biasa menangani SDM di Menpan. Sekarang balik kampung, pulang kampung ya Pak. Oke, baik, kita akan mulai saja. Mas Andreas, sudah siap? Siap, Pak Roy. Izin Oke, kami. baik. Bisa presentasinya 20-25 menit? Ya, 20 menit kalau bisa. Siap. Oke, baik. Bisa dicek dulu share screen-nya? Siap. Kami akan share screen, Pak Roy. Oke, baik. Jam saya sekarang jam 13.34, diskon lah. 35 gitu ya. Jadi nanti kira-kira jam 13.55 ya. Itu sudah selesai untuk presentasinya. Silakan Mas Andreas Riki Trianto. Siap. Selamat pagi, Pak Roy, selaku Ketua Siang Mas, Sidang siang pada... sekarang. Siap, selamat Bukan siang. pagi. Nggak usah gugup, tenang aja. Siap. Selamat siang, Dr. Roy Valian Salomo, selaku Ketua Sidang. Selamat siang, promotor kami, Dr. Lina, dan co-promotor kami, Prof. Eko Prasojo. Kemudian pada para penguji, Dr. Aziz, Dr. Setiawan, dan Dr. Reza, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami pada siang hari ini untuk melaksanakan sidang proposal disertasi dari kami mengenai pengembangan karir di Kepolisian Republik Indonesia, pengaruh motivasi, kompetensi, dan self-efficacy terhadap komitmen karir. Latar belakang masalah yang kami angkat pada penelitian disertasi kami hari ini yaitu mengenai di Indonesia proses pengembangan karir di lembaga kepolisian itu tertuang dalam Perkap Kapolri nomor 9 tahun 2016 tentang Sisbinkar atau Sistem Pembinaan Karir Kepolisian Republik Indonesia, di mana pola pengembangan karir yang ada dalam anggota Polri yaitu adanya penugasan awal dari mulai pembentukan pertama, kemudian dilaksanakan penugasannya itu, kemudian setelah itu mutasi, kemudian adanya jabatan dan kepangkatan. Di mana prinsip dari Sisbinkar ini yaitu adalah transparan, objektif, prosedural, akuntabel, profesional, serta adil. Pola pengembangan karir yang diterapkan menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara pangkat jabatan anggota Polri sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu hingga pengakhiran dinas sebagai anggota Polri tersebut. Ini adalah proyeksi penugasan anggota Polri yang tertuang dalam Sisbinkar tersebut, di mana
proyeksi-proyeksi lulusan dari anggota Polri itu diatur dalam Sisbinkar ini. Yang pertama, lulusan Akademi Kepolisian diproyeksikan sebagai pimpinan pada level manajer tingkat pertama, menengah, maupun tingkat atas. Kemudian, untuk sekolah inspektur polisi sumber sarjana diproyeksikan sebagai perwira ahli sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Kemudian, lulusan sekolah inspektur polisi diproyeksikan pada penugasan sebagai perwira pendukung pada level manajer tingkat pertama dan menengah. Kemudian dari SAG atau sekolah ahli golongan diproyeksikan sebagai perwira yang mendukung pada level manajerial tingkat pertama. Kemudian ada juga lulusan Bintara yang diproyeksikan sebagai penugasan pada pelaksana tugas utama Polri, dan Tamtama yang diproyeksikan sebagai penugasan pada pembantu pelaksana utama tugas Polri. Nah, ini ada hal yang menarik yang kami soroti, di mana dalam hal ini menjadi perhatian publik yang terjadinya lompatan mentereng di Kapolda suatu wilayah hukum di Indonesia. Ada 2 Kapolda yang sistem pengkaderannya tidak seperti yang tertuang dalam Sisbinkar Polri ini. Ini kami menyorotinya akan berdampak negatif bagi internal kepolisian. Kemudian pengembangan karir ini kami ambil dari Sisbinkar Polri. Kompetensi menjadi faktor penting dalam pertimbangan pengembangan karir kepolisian di Perkap nomor 9 tahun 2016 tersebut. Dengan sejalan dengan peraturan tersebut, pihak Sio dan Sousa pada tahun 2017 mengemukakan bahwa pengembangan karir harus ditentukan melalui kompetensi yang dimiliki oleh individu tersebut. Kemudian komitmen karir di sini, konsep komitmen dapat dilihat dari 3 cara. Yang pertama adalah hasil interaksi antara individu dan organisasi. Yang kedua adalah sikap yang berupa tujuan karir, keterlibatan, dan keinginan bertahan dalam organisasi. Dan yang ketiga adalah perilaku secara operasional. Hal ini diperlukan dalam mempertimbangkan pengembangan karir ke depannya. Ini saya ambil dari Aremu pada tahun 2004. Kemudian kompetensi terbagi menjadi 2, yaitu kompetensi umum dan kompetensi khusus. Kompetensi umum mempengaruhi produktivitas dalam organisasi yang dapat meningkatkan kemampuan kinerja eksternal. Sementara untuk kompetensi khusus hanya mempengaruhi produktivitas dalam organisasi tertentu, sehingga meningkatkan kemampuan kinerja internal. Kemudian dari motivasi dapat diartikan sebagai perasaan emosional seseorang yang mendorong perilaku seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Jika dikaitkan dengan teori motivasi, harapan yang dicetuskan oleh Viktor Fromm pada tahun 64, semakin dihargai pekerjaan seseorang, semakin besar juga motivasi yang timbul dari orang tersebut. Teori mencakup 4 elemen utama, yaitu harapan, kemampuan, peluang, dan penghargaan. Kemudian dari self-efficacy diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mencapai kinerja yang ditentukan. Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa petugas kepolisian memiliki self-efficacy yang rendah. Jika dikaitkan dengan komitmen, self-efficacy merupakan sebuah kepercayaan terhadap kemampuan yang dimiliki individu dalam mengatur dan melakukan tindakan yang dibutuhkan dalam mengelola situasi tertentu. Kemudian rumusan permasalahan penelitian yang kami ambil, yang pertama yaitu apakah motivasi, kompetensi, self-efficacy, dan komitmen karir mempengaruhi pengembangan karir di Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua yaitu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir di Kepolisian Republik Indonesia, selain dari yang tertulis di atas tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana pelaksanaan pengembangan karir di Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian tujuan penelitian yang kami ambil yaitu menganalisis apakah motivasi, kompetensi, self-efficacy, dan komitmen karir mempengaruhi pengembangan karir di Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir di Kepolisian Republik Indonesia.
Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan pengembangan karir di Kepolisian Republik Indonesia. Signifikasi penelitian yang kami ambil yaitu penelitian ini akan mengkaji implementasi pengembangan karir di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia untuk kemudian dianalisis untuk mendapatkan faktor determinan dan jalur hubungan terhadap pengembangan karir di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dan memberikan signifikasi akademik dan praktis. Ringkasan penelitian-penelitian yang telah dibahas pada uraian di atas dapat dilihat dari hal ini, yaitu lokus dan fokus penelitian terdahulu dari jurnal-jurnal internasional. Kemudian state of the art, hasil literatur review melihat dari sisi framework pengembangan karir, fokus riset, dan analisis. Framework yang digunakan dalam bentuk kerangka penelitian baik berdiri sendiri ataupun dikombinasikan dengan riset yang lain. Area dan fokus riset beragam seperti variabel dari framework, dimensi, indikator model penelitian. Riset-riset kolaborasi tentang pengembangan karir kepolisian lebih banyak digunakan di luar. Pemetaan ini memperlihatkan bahwa akan menggabungkan riset mengenai variabel pengembangan karir organisasi kepolisian di Republik Indonesia secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ini ada kerangka teori di mana ada pengembangan karir, komitmen karir, motivasi, kompetensi, dan self-efficacy. Di pengembangan karir terdapat tiga, yaitu pengembangan karir dalam perspektif organisasi, kemudian pengembangan karir dalam perspektif individu, kemudian sikap dari individu tersebut. Kemudian komitmen karir, yaitu konteks komitmen karir, ketahanan karir, identitas karir, dan perencanaan karir. Dari motivasi, yaitu adalah konteks motivasi, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Motivasi adalah harapan atau valensi instrumentalitas. Dalam kompetensi, ada tiga, yaitu kompetensi, kepercayaan diri dan inovasi, serta komunikasi. Dan dalam self-efficacy, yaitu self-efficacy sosial dan general. Kemudian di sini ada karir manajemen, di mana ada organizational need dan individual needs, atau yang dibutuhkan oleh organisasi maupun yang dibutuhkan oleh individu untuk memenuhi manajemen karir tersebut. Model penelitian berdasarkan konseptual model yang tergambar dalam ini, berikut hipotesa yang diajukan. Yang pertama, konteks komitmen karir mempengaruhi pengembangan karir. Kemudian yang dari hipotesis 1A, ketahanan karir mempengaruhi pengembangan karir. Identitas karir mempengaruhi pengembangan karir. Perencanaan karir mempengaruhi pengembangan karir. Kemudian dari konteks motivasi mempengaruhi pengembangan karir. Motivasi intrinsik mempengaruhi pengembangan karir, dan motivasi ekstrinsik mempengaruhi pengembangan karir. Dari motivasi juga dilihat bahwa hipotesis tiganya, konteks motivasi mempengaruhi komitmen karir, kemudian motivasi intrinsik mempengaruhi komitmen karir, motivasi ekstrinsik mempengaruhi komitmen karir. Konteks kompetensi mempengaruhi komitmen karir. Untuk hipotesis keempatnya, yang A, yaitu kepercayaan diri dan inovasi mempengaruhi komitmen karir. Yang 4B, komunikasi mempengaruhi komitmen karir. Kemudian dari self-efficacy yang mempengaruhi komitmen karir, self-efficacy mempengaruhi komitmen karir, dan self-efficacy general mempengaruhi komitmen karir. Ditambahkan juga yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan karir di Kepolisian Republik Indonesia, serta pelaksanaan pengembangan karir di Kepolisian Republik Indonesia. Operasional konsep di sini seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa di pengembangan karir ada tiga dimensi, yaitu kriteria organisasi, kriteria karir, dan sikap dari individu. Kemudian dari komitmen karir ada tiga, yaitu ketahanan karir, identitas karir, dan perencanaan karir. Kemudian dari motivasi ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kompetensi ada kepercayaan diri dan inovasi.
serta komunikasi. Dan self-efficacy yaitu efikasi diri secara umum maupun secara sosial. Metode penelitian dalam hal ini jenis penelitian paradigma kami ambil post-positivis, yaitu dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Paradigma post-positif dipilih karena menggunakan teori sebagai panduan dalam menjawab pertanyaan penelitian dalam mengidentifikasi faktor pengembangan karir anggota kepolisian dalam organisasi polisi di Republik Indonesia. Kemudian desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan mengumpulkan data terkait kondisi pengembangan karir kepolisian melalui wawancara mendalam dan survei. Setelah itu dilakukan penyusunan tulisan, meringkas dan menganalisis data-data tersebut untuk selanjutnya divalidasi dan ditarik kesimpulan sebagai keputusan akhir penelitian model pengaruh pengembangan karir di Kepolisian Republik Indonesia. Sumber datanya yaitu dari data kuantitatif kami melaksanakan survei, dan yang dari kualitatif yaitu wawancara mendalam dan forum group discussion. Lokus penelitiannya Mabes Polri karena Mabes Polri dijadikan sebagai lokasi penelitian sebagaimana yang telah disebutkan alasannya pada proposal disertasi kami, yakni permasalahan yang kompleks yang ada di Mabes Polri, penduduk yang sangat padat di Jakarta area, kemudian keragaman tingkat pendidikan, sosial budaya, dan agama, serta perkembangan teknologi yang begitu pesat yang ada di lingkungan Mabes Polri. Kemudian ini yang populasi dan sampel penelitian. Kami menggunakan ukuran sampel analisis SEM, di mana menggunakan lebih dari 3 variabel dengan ukuran sampel 200 personil. Populasi pada penelitian ini adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia. Data yang menunjukkan jumlah personil pada tahun 2022 yaitu sebanyak 429.278 personil Polri. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik partial least square yang memungkinkan untuk menggunakan sampel kecil. Sampel pada penelitian ini merujuk dari rekomendasi Cohen dalam HAIR untuk mendeteksi R2 setidaknya 0,25 dengan jumlah panah maksimal menuju konstruk sebanyak 8. Statistic power 80%, probability error 5%, dan menggunakan analisis SEM yang tadi kami sebutkan bahwa paling sedikit adalah 200 responden. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini anggota Polri yang berdinas di Mabes Polri yang diwakili sekitar 200 responden. Responden pada penelitian ini dikumpulkan melalui metode non-probability sampling dan dengan teknik convection sampling. Responden memenuhi kriteria seperti status anggota kepolisian, mewakili jabatan tertentu, dan memiliki pengalaman dalam proses pengembangan karir Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian validitas data. Validitas data dalam penelitian ini dijaga dengan menggunakan triangulasi sumber dengan memastikan setiap pertanyaan dijawab oleh lebih dari 2 informan, dan triangulasi metode dengan membandingkan jawaban informan dengan hasil analisis dokumen kebijakan serta dari hasil survei. Teknik pengumpulan data primer dari responden secara langsung yang dikumpulkan melalui survei lapangan. Data sekunder diperoleh melalui pencarian bahan-bahan dan teori-teori dengan mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, konfirmasi metode survei yang melibatkan responden yang mewakili Polri yang terpilih sebagai sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan menggunakan Google Form dengan metode self-administrative question, serta untuk kualitatifnya yaitu menggunakan survei yang mendalam dan FGD. Kemudian teknik analisis data, analisis deskriptif dan inferensial. Analisis dilakukan menggunakan partial least square
struktur equation modeling. Sebagai salah satu teknik analisis inferensial, PLS dipilih karena penelitian ini ingin mengetahui dan memahami hubungan sebab akibat antar variabel. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada presentasi ujian proposal disertasi. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Oke, kita di sini ada 6 orang, tapi ada 3 penguji utamanya dari Dr. Reza Fatur Rahman, Dr. Aziz Muslim, dan Dr. Setiawan ya Pak Iwan. Jadi kalau saya bagi 6 rata itu 15 menit satu orang. Tetapi saya akan mengalokasikan waktu untuk penguji-penguji utamanya 20 menit. Nah, kesempatan pertama saya berikan kepada Dr. Reza Fatur Rahman untuk bertanya. Silakan, Mas Reza. Baik, terima kasih Pak Roy atas kesempatannya. Baik, yang saya hormati promotor Prof. Eko Prasojo, promotor Bu Dr. Lina, dan penguji ahli dari Dr. Aziz Muslim dan Dr. Setiawan, serta Mas Andreas yang berbahagia. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat karena sudah sampai pada titik ini, Mas Andreas. Saya mau langsung menyoroti kepada research question ya, Mas Andreas ya. Bentar. Siap. Jadi pertanyaan saya itu yang pertama berkaitan dengan research question yang kedua, Mas Andreas. Di situ kan Mas Andreas mencoba mempertanyakan apa faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya pengembangan karir di Kepolisian Republik Indonesia. Yang menjadi pertanyaan saya untuk research question yang kedua itu, apakah Mas Andreas turut menginvestigasi faktor-faktor lain selain yang sudah diinvestigasi pada research question 1? Itu yang pertama. Karena maksudnya logikanya kalau seandainya research question 2 ditanyakan, berarti kan asumsinya ada faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang juga turut diuji gitu. Nah, kemudian yang kedua masih berkaitan dengan research questions, tapi research question nomor 3 ini sebenarnya agak ambigu gitu ya menurut saya ya. Apakah research question yang ketiga ini mencoba menganalisis existing model atau Mas Andreas mencoba untuk menyarankan model yang ideal berkaitan dengan pengembangan karir di Kepolisian Republik Indonesia? Mungkin itu yang dua pertanyaan pertama yang ingin saya clearkan terlebih dahulu. Silakan Mas Andreas. Silakan Mas Andreas langsung respons. Siap, terima kasih Pak Reza atas pertanyaannya. Yang pertama untuk research question number 2 atau nomor 2 yaitu saya kan melakukan apa sih yang selain hal yang variabel-variabel yang kami pilih, apakah ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi pengembangan karir kepolisian di Kepolisian Republik Indonesia tersebut. Jadi faktor-faktor lain tersebut itu akan kami lakukan, akan kami dapatkan juga nanti ketika adanya FGD maupun wawancara yang mendalam, karena hal tersebut mungkin dapat muncul di waktu wawancara maupun FGD yang dilakukan. Kemudian untuk yang pertanyaan ketiga, saat ini saya hanya akan mencari apakah model pengembangan karirnya tersebut, Mas Reza, untuk proses penyaranan mungkin akan dilakukan kembali, dipertimbangkan kembali, Pak Reza, mohon izin. Oke, berarti research question yang kedua itu diharapkan dapat tergali dari proses wawancara gitu ya? Siap. Maksud saya jadi ketika research question yang pertama itu kan juga menginvestigasi hal yang sama sebenarnya ya. Artinya apa sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi gitu kan ya pengembangan karir di Polri. Nah, sementara yang pertama itu pendekatannya kan asumsinya kuantitatif gitu ya, berdasarkan survei kan gitu. Nah, sementara yang kedua itu kualitatif gitu. Nah, ini sebenarnya saya melihat bagaimana kemudian konsistensi gitu dari peneliti berkaitan dengan upaya untuk menginvestigasi faktor-faktor yang kunci gitu ya. Artinya saya malah berpikir
lebih baik peneliti fokus pada variabel yang memang dipertanyakan di research question pertama, ditriangulasi dalam FGD dan interview sehingga make sense gitu. Nah, sementara kalau seandainya hanya berbasis pada interview, lalu kemudian bagaimana mentriangulasi itu dengan secara statistik gitu ya? Itu mungkin gap yang mungkin nanti perlu dipertimbangkan kembali gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya research question-nya berkaitan dengan existing model, mungkin itu nanti pertanyaan penelitiannya perlu untuk kemudian di-clearkan kembali. Nah, kemudian saya bergerak ke tabel operasi konsep. Ini mungkin karena waktu terbatas tadi sudah diingatkan oleh Pak Roy. Yang pertama secara teknis ini perlu diperbaiki ya Mas ya. Kolom indikator. Jadi kolom indikator itu berbeda dengan item. Jadi ini sudah betul nih misalnya tingkat kecocokan antara individu dan pekerjaan itu indikator clear. Tapi ketika saya sangat membutuhkan pengembangan karir itu udah item tuh Mas. Jadi itu sudah turunan nanti tolong diperbaiki. Nah, pertanyaan saya sebenarnya masih sama nih dengan feedback yang sempat saya sampaikan di kolokium gitu Mas. Dalam hypothetical model yang Mas Andreas susun, saya masih penasaran kenapa hanya variabel motivasi yang diasumsikan memiliki hubungan langsung dengan variabel pengembangan karir. Mungkin tadi bisa di-share screen lagi nggak Mas Tri? Saya masih penasaran gitu. Kenapa kok hanya variabel motivasi gitu? Apakah ada studi-studi sebelumnya yang mendukung itu atau seperti apa? Ya, yang ini. Nah, ini kan kenapa variabel motivasi dia bisa diprediksi dia langsung mempengaruhi pengembangan karir gitu. Sementara dua variabel lainnya gitu, kompetensi dan self efficacy tidak berpengaruh langsung kepada pengembangan karir. Siap, Pak Reza. Siap. Mohon izin Pak Reza, untuk model yang kami ambil memang melalui ada variabel antara, yaitu di komitmen karirnya ini. Kemudian dari motivasi. Mas Andreas, sebentar suaranya di saya kok agak mendem ya? Atau hanya di saya saja? Siap. Nah, Ya, ini di saya juga tadi suaranya mendem. ya boleh diulangi Mas? Ya. Siap. Mohon izin Pak Reza, untuk model penelitian yang kami angkat yaitu di sini variabel komitmen karir itu sebagai variabel antara untuk menuju ke pengembangan karirnya tersebut. Hal ini yang motivasi kami direct langsung ke pengembangan karir. Dan nantinya kalaupun ada dari hasil-hasil yang dapat kami masukkan untuk dari kompetensi maupun self efficacy langsung ke pengembangan karir, nanti akan kami masukkan. Namun hal tersebut kami untuk pertama kami pilih seperti ini terlebih dahulu Pak Reza. Mohon izin. Ya, artinya mungkin maksudnya gini, pendekatan saya ketika kemudian hypothetical modelnya seperti ini, dari motivasi bisa langsung direct ke pengembangan karir, maka Mas Andreas membutuhkan literatur pendukung, gitu ya. Apakah ada studi-studi sebelumnya yang kemudian mengkonfirmasi adanya pengaruh langsung dari motivasi kepada pengembangan karir, gitu. Jadi nggak boleh misalnya, wah ini kayaknya bisa nih, gitu, nggak boleh gitu. Tapi harus ada dasar argumentasi yang ilmiah gitu. Apakah itu berbasis pada studi sebelumnya atau seperti apa? Dan kemudian di sini juga karena tadi kan pakai SEM gitu ya, pakai PLS dan seterusnya, mungkin juga perlu menguji keterkaitan antara motivasi, kompetensi dan self efficacy juga gitu. Jangan-jangan kompetensi itu nanti tidak seperti ini gitu modelnya gitu ya. Ada perubahan. Saya pikir itu yang perlu untuk kemudian diuji juga gitu ya. Artinya dalam kaitannya dengan ini kan yang belum terlihat ya bagaimana hubungan antar kompetensi, motivasi, self efficacy itu gitu ya. Apakah kemudian ini mereka sebagai tiga independent variable terhadap variable dependent komitmen karir misalnya gitu ya, atau sebenarnya ini ternyata mereka saling beririsan gitu atau saling mempengaruhi, atau mungkin self efficacy mempengaruhi kompetensi misalnya. Lalu kemudian apa? Nah itu maksud saya peluang itu juga perlu untuk kemudian dibuka gitu oleh Mas Andreas gitu, karena kecuali kalau saya tadi ya memang sudah ada sumber referensi yang memadai
yang kemudian mendukung gitu, mengkonfirmasi bahwa motivasi, kompetensi, self efficacy ini adalah 3 variabel yang tidak saling berkaitan satu dengan sama lainnya. Mungkin untuk sementara itu Pak Roy, karena terbatas waktu itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza. Waktunya masih banyak, masih 12 menit, 13 menit lagi. Oh Kan gitu. tadi satu orang 20 menit. Mas Reza boleh 20 menit, Pak Asis boleh 20 menit, Pak Iwan boleh 20 menit. Ya Ini untuk sementara 5 menit ini. Ya untuk sementara itu dulu. Tadi saya pikir waktunya terbatas. Ya silakan Pak. Cukup untuk sementara ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza. Silakan Pak Asis Muslim. Karena Mas Reza tadi masih banyak waktunya, mungkin bisa nyolong-nyolong sedikit waktunya. Siap Pak Roy. Terima kasih Pak Roy. Sepertinya yang waktunya terbatas Mas Reza berarti ya Pak Roy. Ya, yang saya hormati promotor dan kopromotor Ibu Lina dan Prof. Eko, Pak Iwan, Mas Reza dan Pak Roy. Mas Andreas, saya menyimak dan mengikuti dari apa yang sudah Mas Andreas tuliskan dan juga tadi yang sudah dipresentasikan. Ada beberapa aspek, baik yang sifatnya teknis maupun substansi yang menjadi catatan dari proposalnya Mas Andreas. Nanti yang teknis mungkin bisa saya kirimkan secara langsung, Mas ya, karena memang sudah ada coretan-coretan saya di situ. Oke, Mas Andreas. Jadi Mas Andreas ini menulis tentang pengembangan karir di Kepolisian Republik Indonesia, pengaruh, motivasi, kompetensi, dan self-efficacy terhadap komitmen karir. Kalau tadi Mas Reza mengawali langsung pada riset question, saya mungkin agak mundur ke belakang, Mas, terkait dengan apa yang sebenarnya menjadi latar belakang riset ini. Pertanyaan sederhananya adalah, apa menariknya topik atau tema ini untuk diangkat, Mas, menjadi sebuah disertasi, Mas Andreas? Siap, mohon izin Pak Ajis. Yang menjadi suatu yang menarik dalam penelitian ini tadi telah kami sampaikan Pak Ajis bahwa pembinaan karir di Kepolisian Republik Indonesia ini tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh peraturan itu sendiri atau peraturan Sisbinkar sendiri. Jadi masih banyak beberapa komandan-komandan kami yang tidak sesuai dengan job desk-nya, bisa menempati jabatan-jabatan yang tidak sesuai dengan apa yang diproyeksikan dalam Sisbinkar Polri. Begitu. Ya. Kalaupun memang tadi ada banyak kasus-kasus yang sifatnya bad practice gitu kan ya, terkait dengan Sisbinkar di kepolisian, terus apa urgensinya untuk meneliti pengaruh motivasi, kompetensi, dan self-efficacy terhadap komitmen karir? Karena kan sesuatunya ini kan sudah ditetapkan di dalam Perkap ya Mas ya, Perkap 9 nomor 2016. Nah pertanyaan saya selanjutnya, apa urgensinya di situ Mas? Siap. Urgensinya bagi Kepolisian Republik Indonesia ini Pak Ajis, dengan adanya penelitian ini dari pimpinan-pimpinan kami dapat melihat kembali apakah bisa nantinya yang ini tuh masih anggota-anggota yang seharusnya dapat mendapatkan karir yang sesuai proyeksi itu masih tetap memiliki motivasi, kemudian apakah akan terjadinya inprofesionalisme atau tidak profesional dalam hal pekerjaan, kemudian masih adanya kompetensi itu masih tetap berlangsung gitu Pak Aziz. Dan tadi kan saya berkata bahwa adanya mungkin ada efek negatifnya bagi internal kepolisian begitu Pak Aziz. Siap. Siap, ya. Itu Mas, justru itu yang sebenarnya saya pertanyakan kan ya. Artinya kalaupun memang di dalam konteks implementasi kebijakan itu sendiri masih bermasalah, kenapa kita tidak meneliti pada konteks kebijakan gitu kan ya. Artinya itu kalau itu menjadi satu isu tersendiri ya. Karena kalau saya merunut dari apa yang Mas Andreas tuliskan, latar belakang masalahnya itu menjadi kurang bunyi gitu Mas ya. Ini saya coba sertakan di sini ya, ada beberapa catatan saya ya, berkaitan dengan masalah apa yang sebenarnya melatar belakangi tulisan ini.
Karena kalau tadi pertanyaannya itu pengaruh tadi itu belum muncul pada bagian latar belakang yang harusnya akan menjadi pengantar, Mas, ya, terkait dengan apa yang sebenarnya menjadi menarik untuk dibahas. Kenapa ini menjadi penting? Karena itu nanti yang akan bisa mengantarkan kita pembaca ya untuk memahami apa yang sebenarnya diharapkan dari riset yang Mas Andreas tuliskan. Kita ambil contoh misalnya di sini ya, kan ada beberapa catatan ya yang Mas Andreas lihat itu sebagai sebuah anomali ketika ada hal-hal yang sifatnya prematur. Prematur di sini misalnya di sini Mas, di halaman 9 ya, di sini disampaikan karir Irjen Polisi Ahmad Lutfi dan seterusnya terlalu prematur untuk menduduki posisi jabatan strategis Polri. Ini kan satu kondisi faktual yang sebenarnya akan mengantarkan kepada kita betapa tidak konsistennya kebijakan yang berkaitan masalah Perkap 9 2016. Jadi keberadaan Perkap ini kan menjadi tidak bermakna gitu kan ya. Karena di sini disampaikan ya, contoh-contoh ini adalah contoh-contoh yang memang menyimpang dari adanya Perkap tadi, Mas. Nah, maksud saya kalau memang Mas Andreas mau mengangkat tema yang berkaitan dengan pengaruh berbagai macam faktor tadi ya terhadap efikasi, mungkin latar belakangnya itu bisa ditampilkan, Mas, nanti ya. Kalau bicara dalam konteks pengaruh motivasi kompetensi dan kaitannya dengan pengembangan karir itu ya mungkin bisa disertakan kaitannya dengan data turnover kepolisian, Mas. Ada nggak sebenarnya ya bagaimana sebenarnya perilaku menyimpang yang ada gitu kan ya. Artinya mungkin ada informasi-informasi yang pernah juga kami dengar ya bahwa aspek bukan penyakit psikologis ya, tapi ada beberapa hal yang juga tentu menarik ya untuk bisa ditelaah dan juga bisa ditampilkan sebagai pengantar untuk memahami masalah pengembangan karir ini. Ya dibandingkan dengan berbagai macam bad practice yang tadi disampaikan. Mungkin bisa ditambahkan situ, Mas. Artinya selama ini bagaimana sih konfigurasi pelanggaran disiplin ya, terus juga kita bisa melihat mungkin salah satu aspeknya di situ tadi ya desersi yang ada di kepolisian. Ini kan kita bicara masalah self efficacy ya, di mana seseorang itu akan menuntut dan juga akan mencapai target karir yang memang mereka inginkan. Ya, karena kalau kita bicara balik ke belakang ya, masalahnya kita bicara pengaruh motivasi, kompetensi, dan self-efficacy, saya rasa kita semuanya tahu ya, mungkin secara motivasi menjadi polisi itu sudah mendrive ya, sudah menggerakkan seseorang ya untuk memiliki cita-cita menjadi polisi. Artinya dari awal ketika seseorang masuk di dalam diktuk ya pendidikan pembentukan, dia sendiri kan sudah bercita-cita untuk menjadi seorang polisi, makanya dia ikut di dalam program pendidikan pembentukan di kepolisian dan dia tidak memilih untuk di non kedinasan, berbeda dengan teman-teman yang lanjut studinya itu di perguruan tinggi yang sifatnya umum gitu, Mas Andreas. Nah, artinya catatan saya, Mas Andreas ya, mohon nanti di dalam latar belakang masalah itu bisa disertakan berbagai macam informasi atau data faktual yang relevan dan berkaitan dengan masalah tadi, Mas ya, berkaitan masalah motivasi, berkaitan masalah kompetensi dan self efikasinya ya. Jadi informasi-informasi itu yang mungkin penting untuk menjadi ditampilkan di bagian awal. Nah, Mas Andreas, kalau bicara terkait dengan pengembangan karir di kepolisian, ini kan Mas Andreas berarti akan merujuk pada Perkap 2016 ya, Mas Andreas ya? Siap Pak Ajis. Dari Perkap nomor 9 tahun 2016 tersebut tentang Sisbinker Polri. Siap. Nah, dalam posisi, saya ikut-ikutan siap nih jadinya nih. Dalam posisi Perkap 9 ini, Mas Andreas, kan ada 3 klaster. Ya, ada 3 klaster di mana sudah diatur ya pembagiannya gitu kan ya. Artinya orang itu tidak bisa lintas ya. Kasus yang tadi Mas Andreas tampilkan di latar belakang itu kan menunjukkan satu posisi yang tidak konsisten dengan kebijakan ini. Misalnya di sini kita bisa bicara klaster perwira ya, dari Ibda menuju jenderal itu hanya bisa diisi selama ini kelazimannya adalah mereka-mereka yang lulusan dari Akpol. Kurang lebih kan seperti itu ya, Mas Andreas ya. Ya, karena sekolah itu mungkin ya, silakan Mas.
Silakan Mas. Siap. Bisa Pak Aziz diisi dari sumber sarjana, namun SIPPS itu ya. Siap, SIPSS, namun sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki kalau di dalam perkap tersebut. Seperti contohnya psikologi, mungkin kan dari pihak psikologi, kemudian dari keuangan, mungkin kan dari keuangan, cuman inkonsistensinya juga dari Akpol juga kadang bisa masuk ke job-job yang seperti itu. Iya, iya itu Mas. Nah, enggak, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pada akhirnya kan perkap ini kan mengatur ada 3 klaster ya Mas ya, klaster Perwira, klaster Bintara, dan klaster Tamtama. Di mana-mana mereka itu setting awalnya, ya diktuknya itu kan mereka sudah berbeda. Masuk dari Akpol, mungkin di situ ada yang dari SPN, ya, ada yang juga dari ses untuk yang sekolah untuk yang Tamtama gitu Mas ya. Artinya kan masing-masing udah berangkat dari intake yang berbeda-beda. Nah, dalam riset yang nanti Mas Andreas akan lakukan, apakah Mas Andreas juga akan memetakan pembinaan atau pola karir itu, pembinaan karir itu atas 3 klaster itu, Mas Andreas? Siap, betul Pak Aziz. Kami akan dari sampel yang akan kami ambil itu terdiri dari 3 klaster tersebut. Kemudian untuk yang dari FGD maupun wawancara mendalam, kami akan mengambil dari key person yang berpengaruh mengenai pengembangan karir. Mohon izin, Pak Aziz. Oke, ya, saya agak lompat langsung ke ini Mas ya, ke metode penelitiannya ya. Ya, karena tadi di dalam metode penelitian yang Mas Andreas tampilkan tadi itu kan riset ini akan mengambil lokus di Mabes gitu kan ya, kalau tidak salah ya. Meskipun di dalam tulisan di naskah Mas Andreas, lokus risetnya itu ada di DKI Jakarta, Mas. Kalau dilihat ya, kalau dilihat di naskah yang Mas Andreas tuliskan kan lokusnya ada di DKI Jakarta. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau kita bicara, nanti ini saya kembalikan ke Mas Andreas ya, lokusnya itu ada di DKI Jakarta atau di Mabes. Karena kalau lokusnya ada di DKI Jakarta, maka riset ini kan harus menyangkut tidak hanya di Mabes, tapi juga di Polda dan juga di Polres-Polres yang ada di Jakarta, Mas. Nah, ini terkait kenapa? Karena kalau nanti Mas Andreas hanya meneliti di Mabes, ya, mungkin nanti akan kesulitan untuk mendapatkan responden yang kualifikasinya Tamtama atau Bintara, Mas. Ya. Nah, sehingga kenapa ini Mas Andreas penting untuk menetapkan lokusnya itu tadi menjadi lebih detail, karena nanti biar mampu menggambarkan 3 klaster yang nanti akan dituliskan di situ, Mas Andreas. Ya. Dan lagi yang sebenarnya menjadi penting adalah tadi, urgensinya apa riset ini dilakukan di Mabes? Lawong yang menjadi permasalah dalam pembinaan karir itu ada di luar Mabes misalnya. Artinya kan ini yang juga mesti kita jelaskan Mas di dalam argumentasi latar belakang. Kenapa memilih Mabes sebagai lokus? Bukankah permasalahan pembinaan karir selama ini yang terjadi adalah di luar Mabes? Nah ini tentu Mas Andreas nanti menjadi catatan yang juga harus ini kan ya, Mas Andreas. Atau mungkin Mas Andreas mau memberikan tanggapan dulu, Mas Andreas. Siap, Pak Aziz. Izin menyampaikan, Pak Aziz, untuk yang terdapat 3 klasifikasi, Perwira, Bintara, dan Tamtama tersebut. Kenapa kami mengambil dari lokus di Mabes? Karena di Mabes memang kompleksitasnya sangat lengkap, Pak Aziz. Dari mulai yang dari sumber Akpol, SIPSS, dari SIP, SAG, kemudian dari Bintara maupun Tamtama sangatlah lengkap di Mabes. Karena sama halnya ketika kami mengambil lokus di wilayah, untuk yang dari Tamtama kan hanya terdapat 3 saja. Mohon maaf Pak, 2 saja Pak untuk Satker yang terdapat anggota yang berpangkat Tamtama, yaitu Korbrimob dan Korpol Airut. Di wilayah pun hal tersebut juga terdapat di Korbrimob maupun di Brimob dan di Pol Air. Kalau di Mabes
di Core Polair juga ada yang dari poluit udara maupun dari Polair. Jadi kompleksitasnya lebih kompleks di Mabes dari pandangan kami, Pak Aziz. Mohon izin. Nah, itu nanti mungkin bisa dituangkan, Mas, di dalam argumentasi ilmiah ya, kenapa memilih Mabesnya. Ya, karena tadi selama ini kalau kita mencermati dan melihat ya berbagai macam fenomena itu, problemnya itu ada pada sistem pembinaan karir buat mereka-mereka yang ada di wilayah gitu, Mas ya. Nah, sehingga itu nanti mungkin argumentasi itu yang nanti bisa Mas Andreas tuangkan. Nah, ini kan juga tentunya berkaitan dengan masalah mekanisme penarikan populasi, Mas. Ya, kalau tadi menggunakan 3 klaster, ini nanti Ibu promotor yang mungkin nanti akan mengelaborasi lebih lanjut. Ya, artinya yang harus kita pastikan adalah kualifikasi yang tadi dituliskan itu menjadi tidak tepat, Mas Andreas, yang dituliskan di awal ya. Anggota polisi, ya udah pasti anggota polisi, tapi mungkin anggota polisi dengan kualifikasi berapa lama dia sudah mengabdi gitu kan ya, karena itu yang nanti akan menjadi penting, apalagi kalau sistem pembinaan karir ini akan merepresentasikan pada 3 klaster tadi. Klaster perwira, model pembinaan karirnya seperti ini, Bintara seperti ini, dan Tamtama juga seperti ini. Nah, itu tentu menjadi hal yang saya rasa penting untuk nanti dijelaskan ya, Mas Andreas ya. Nah, itu yang terkait dengan metode penelitian. Terus saya ke tengah, Mas, ini baru yang terakhir ya, baru masuk ke tengah ya. Terkait dengan tinjauan literatur ya. Tinjauan literatur nanti alangkah baiknya Mas Andreas itu menyertakan atau hanya memasukkan riset yang berkaitan dengan masalah lokus risetnya yang sama, Mas ya. Ini mohon maaf nih, ini ada beberapa catatan saya nih ya. Jadi kan di sini ditampilkan, Mas, bahwa ruang lingkup penelitian ini mencakup provinsi, nasional, dan internasional. Ya, tanpa saya mengetahui apa yang sebenarnya menjadi argumentasi dan nggak jelas nih, karena di dalam penjelasan awal maupun di dalam turunannya tidak muncul. Nah, terus beberapa riset rujukan, ini riset yang memang juga dalam pandangan saya kurang relevan, Mas. Kenapa? Karena di sini yang pertama nih, rujukannya itu menggunakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Nah, ini kan naturnya berbeda ya, Mas ya. Nature-nya kan berbeda, Mas Andreas. Nah, sehingga tolong nanti sertakan saja untuk yang relatif lebih dekat ya dengan ekosistem yang Mas Andreas tuliskan ya di institusi kepolisian ya di kepolisian gitu, atau mungkin di sektor publik mungkin masih bisa masuk. Ya, karena ini beberapa hal yang Mas Andreas rujuk di sini ada pada institusi yang sektornya sektor privat, Mas Andreas. Atau mungkin Mas Andreas ada penjelasan lebih lanjut, silakan. Baik, Pak Aziz. Mohon izin, kami kemarin memasukkan untuk dari berbagai sektor, baik dari swasta maupun dari sektor publik, begitu Pak Aziz, untuk yang terdapat di sini. Mungkin jika memang untuk masukan hanya dimasukkan dari sektor publik, kami akan melakukan revisi untuk sesuai dengan petunjuk koordinasi dengan promotor juga untuk apakah hal tersebut dihilangkan atau bagaimana. Mohon izin begitu Pak Aziz. Oke, siap. Ya Mas Adil, karena sebenarnya ke bawahnya sih oke, Mas. Ini ke bawahnya kan menarik nih, penelitian ke-5, penelitian ke-4, ini kan ya, meskipun penelitian ke-4 itu PNS di Nigeria ya. Artinya kan nature-nya sekali lagi berbeda, padahal Mas Andreas di sini sudah menampilkan informasi yang sangat menarik nih ketika Mas Andreas di dalam malah ini nanti mungkin positioning-nya, mungkin nanti mohon izin Ibu promotor ya, apakah ada beberapa studi kasus yang kaitannya dengan riset yang pernah dilakukan ya, di bawahnya ini Mas Andreas ya, kan Mas Andreas di sini menyertakan ada ya beberapa kasus di Amerika, di Kanada, terus ini seperti ini, Mas. Ini kan logiknya kalau kita lihat di dalam sistematika penulisan jangan ditaruh di kerangka teori ini, Mas. Ya, ini kan Mas Andreas menjelaskan beberapa kondisi organisasi kepolisian di beberapa negara. Mungkin ini bisa masuk ke dalam malah tinjauan literatur atau mungkin nanti gambaran praktek tata kelola kepolisian, misalnya di
beberapa tempat, beberapa negara ini ya. Ini kan sudah Mas Andreas tuliskan di situ. Itu ya Mas Andreas ya. Baik, Pak Aziz. Nah, terus hal yang lain itu yang juga mau saya konfirmasi kaitannya dengan state of the art-nya Mas. Di dalam state of the art yang Mas Andreas tuliskan, di situ dituliskan di halaman 74 ternyata. Nah ini Mas Andreas ya, state of the art. Ini catatan yang saya tuliskan ini bahwa pemetaan ini memperlihatkan bahwa belum ada riset mengenai variabel pengembangan karir organisasi kepolisian di Republik Indonesia secara kuantitatif. Ini rujukannya berdasarkan pemetaan yang mana, Mas Andreas? Siap, mohon izin Pak Aziz, itu mohon maaf kami terlewatkan untuk editing karena seperti yang kami tampilkan dalam presentasi kami bahwa kemarin juga sudah diberikan saran oleh Pak Reza mengenai belum adanya riset mengenai variabel pengembangan karir dan ternyata banyak jurnal yang telah kami lihat bahwa di Indonesia mengenai pengembangan karir kepolisian juga sudah banyak begitu Pak Aziz. Mohon maaf. Iya, iya Mas. Jadi nanti mungkin bisa diperbaiki ya Mas ya, karena saya juga sempat Mas membuka ya dari Publish or Perish ya. Publish or Perish ini instrumennya sangat mudah Mas sebenarnya kalau memang mau digunakan ini Mas. Jadi saya mencoba untuk mencari ya beberapa riset yang berkaitan dengan masalah pengembangan karir di kepolisian. Ini ada cukup banyak nih Mas. Ini saya hanya membatasi 200 di sini Mas ya. Ternyata cukup banyak kok Mas. Bahkan ada satu tulisan ini Career Perception at the Republic Indonesian Police Organization, Impact of Distributive Fairness Prosedur. Ini kan ada nih Mas. Ini mungkin bisa dirujuk nih yang menerbitkan bisnis dan birokrasi nih Mas. Nah, artinya mungkin untuk lebih bisa mempersempit ya Mas ya. Khasanah literatur yang sebenarnya Mas Andreas butuhkan. Silahkan nanti Mas coba googling dari tools yang ada ya menggunakan Publish or Perish ini ya untuk bisa mendapatkan kajian-kajian terkini gitu kan ya dari riset yang akan dilakukan. Nah sehingga ini nanti paling tidak akan mempermudah Mas Andreas ya di dalam menemukan berbagai macam riset-riset yang relevan yang bisa menjadi rujukan dari disertasi Mas Andreas di situ. Oke. Cukup Mas Aziz? Aja dulu Pak Roy, mungkin Pak Roy. Ya cukup waktunya. Cukup ya Pak Roy? Iya. Siap. Kalau mau nambah lagi nanti boleh. Oke siap, 86 Komandan. Ya oke baik. Supaya berapa. Baik, terima kasih. Mas Andreas, ditampung Siap. semua atau ada respons? Siap kami tampung semua Pak Roy. Sudah kami catat juga untuk hal-hal yang ditambahkan oleh Pak Aziz dan Pak Reza tadi. Mohon izin. Baik, terima kasih. Kesempatan berikutnya saya persilakan Dr. Setiawan Wangsa Atmaja. Waktunya kira-kira 20-25 menit, Pak Iwan. Silakan. Siap, Pak Roy, siap. Kalau saya sedikit mungkin ya, karena sudah habis ini. Ya, baik. Sebetulnya ini kalau saya lihat judul cukup menarik ya. Cuman ketika saya baca ke bawah sedikit, gitu, dalam latar belakang, artinya memang sesuai dengan Pak Reza maupun Pak Aziz ya, bahwa pertama di dalam latar belakang, khususnya untuk literatur review, tadi saya baru saja mau mengkritisi ini. Jadi literatur review di sini rasanya sudah cukup banyak dan disinilah menariknya gitu ya. Jadi kalau kami melihat literatur review ini harus diperkaya lagi ya, Mas Andreas ya. Dan di situ justru kita akan menemukan celah-celah kira-kira apa yang akan kita tindak lanjuti dalam penelitian ini atau studi ini. Nah yang kedua, Pak Andreas ini kan katakanlah mereview terkait dengan peraturan Kapolri 9/2016 nih ya, kalau saya perhatikan kan itu. Nah, kalau
kalau bisa mungkin bisa juga di apa istilahnya ada sedikit kajian peraturan Kapolri 9 2016 itu lahirnya seperti apa sih nuansanya waktu itu ya, nuansa kebatinannya, sehingga kita tahu bahwa oh inilah mungkin waktu itu studinya begini sehingga saya akan menstudi barangkali mengisi gap yang ada di peraturan yang 9 2016 ini seperti apa. Nah, ini mungkin sebetulnya yang saya cari-cari apa namanya hal tersebut sebetulnya, sehingga kenapa akhirnya jatuh kepada dilakukan penelitian ini. Nah, itulah yang mungkin yang apa namanya perlu ditajamkan di sana. Sehingga tadi Pak Reza mengatakan research question-nya misalnya seperti itu nggak jadi blur, karena yang kalau saya lihat research question di sini misalnya apakah motivasi, kompetensi, self-efficacy, dan juga komitmen karir di sini kan itu semuanya dalam bahasa peraturan Polri 9 2016 ya. Jadi apakah akan memperbaiki itu gitu ya. Terus kemudian juga yang pertanyaan kedua, faktor yang berpengaruh tentang pengembangan karir juga apakah akan juga memperbaiki itu lagi gitu ya. Dan yang akhirnya akan dibuat model pengembangan karir di Polri gitu ya. Jadi apakah pengembangan yang akan dikembangkan ini gitu ya, itu yang akan menjadi andalannya dalam studi ini. Jadi hal-hal tersebut barangkali yang memang kuncinya sebetulnya di literatur review sebetulnya di awal gitu kalau saya melihat. Jadi mohon maaf barangkali Pak promotor gitu, saya hanya melihat bahwa apa namanya sistematika yang saya anut biasanya demikian Pak. Nah kemudian Pak Andreas gitu ya, saya juga ingin mengetahui persis gitu ya, sebetulnya nanti tolong disampaikan oleh Pak Andreas ya, direspon ya. Jadi kurang lebih gap penelitian yang perlu diisi dalam penelitian ini sebetulnya di sebelah mana nih? Jadi ini kalau saya perhatikan ini kan mereview ya semuanya ini. Jadi saya apa namanya hipotesisnya saya masih belum dapat betul gitu ya. Sehingga saya akan bisa menyimpulkan sebetulnya kebaruan dari studi ini itu apa kira-kira ya gitu ya. Jadi kebaruan dari penelitian ini bisa sampai di situ kalau sempatnya kita bisa menjawab di atasnya. Bisa direspon dulu Pak Andreas, nanti kebanyakan sulit catatnya. Ya. Silakan Mas Andreas. Baik, siap. Baik Pak Ray. Terima kasih Pak Dr. Setiawan mengenai masukan yang tadi banyak yang diberikan masukan kepada saya mengenai bagaimana adanya lahirnya Perkap nomor 9 tahun 2016 yang nantinya dapat membuat kami dapat melihat apakah adanya gap dan lain sebagainya yang dapat menjadikan sebuah penelitian ini lebih bermanfaat. Kemudian untuk yang kami ambil dalam hal ini, Pak Iwan, mohon izin bahwa pengembangan karir yang ada di kepolisian ini akan kami lakukan penelitian dengan menambahkan adanya aspek-aspek seperti efikasi diri, kemudian dari motivasi dan istilahnya terbagi menjadi dua antara individu maupun dari organisasi, begitu Pak Iwan, bahwa dalam pengembangan karir ini apakah ada yang dari individu itu dia memiliki motivasi atau memiliki self-efficacy diri atau efikasi diri, kemudian dari kompetensinya, kemudian dari organisasi juga melakukan istilahnya pengembangan karir yang dapat menampung hal-hal tersebut, begitu Pak Iwan. Mohon izin. Ya, ya betul Pak Andreas ya. Jadi artinya gini kan, faktor-faktor motivasi, kompetensi, self-efficacy, terus kemudian juga komitmen karir ini sudah ada di dalam peraturan Kapolri 9 2016 gitu ya Pak ya. Nah, artinya bahwa kita mungkin bisa akan lebih tajam apabila saya nggak tahu nih kondisi existing-nya kayak apa sih gitu ya, yang apakah pernah nggak ada yang mereview kondisi existing seperti apa, faktor-faktor ini tuh apa, kalau asumsinya kan Pak, ini saya karena nggak tahu saya yang nyusunnya siapa ya di dalam peraturan Kapolri ini,
Artinya bahwa di situ sudah dipertimbangkan bahwa yang namanya pengembangan karir itu pastinya akan dipengaruhi oleh faktor tadi kan gitu ya. Dan itu di dalam question yang kedua, riset Bapak malah dicari lagi nih faktor-faktor, mungkin ada faktor lain yang berpengaruh. Tapi di dalam kajian-kajian saya baca ya, di dalam studinya yang Bapak, dalam proposal Bapak ke bawahnya, hanya 4 faktor itu terus kan, dibolak-baliknya seperti itu. Nah justru itu kalau seumpamanya ada gitu ya, faktor motivasi kan lebar Pak, maksudnya itu kan dimensinya juga ada berapa dimensi, kompetensi berapa dimensi gitu ya. Tetapi kalau kita hanya bicara motivasi, kompetensi, self efficacy, komitmen karir itu sebetulnya sudah ada. Nah, makanya saya hubungannya adalah lalu kebaruan dari penelitian Bapak ini atau studi Bapak ini kira-kira apa ya gitu yang bisa ditampilkan gitu, yang akan dikaji. Sebetulnya di sana sebetulnya kalau saya perhatikan. Begitu Pak Andreas, kira-kira seperti apa kebaruannya Pak? Siap. Kebaruannya seperti yang kami katakan tadi Pak, bahwa ini menambahkan dari variabel-variabel aspek psikologis dari individu tersebut Pak, di efikasi diri, kemudian di motivasi begitu. Yang selama ini kebanyakan penelitian-penelitian mengenai pengembangan karir itu dilakukan secara lingkup dari pengembangan karir tersebut. Kami menambahkan faktor-faktor seperti motivasi dan efikasi diri ini untuk menjadi sebuah kebaruan dalam proses penelitian kami. Mohon izin begitu Pak Iwan. Oke, jadi itu belum ada ya di dalam peraturan Kapolri 9/2016? Siap, belum Pak. Untuk Jadi efikasi diri dan motivasi itu siap. Oke, jadi hanya baru ada kompetensi dan komitmen karir, 2 itu. Siap. Oke. Walaupun gitu ya, motivasi dan self efficacy itu adalah sesuatu yang istilahnya sifatnya personal dan pastinya akan berpengaruh kan gitu ya, hipotesisnya gitu ya. Siap. Oke. Terakhir barangkali dari saya Pak Roy, mohon maaf. Kira-kira gitu ya, kalau setelah selesai ini studi ini, kira-kira yang akan diharapkan oleh Pak Andreas ini untuk apa kira-kira ya? Karena kalau saya melihat di dalam background tadi, jadi peraturan Kapolri 9/2016 saja itu katakanlah banyak bukan dilanggar ya. Ya mungkin adalah beberapa yang tidak digunakan lah, akhirnya kan kayak gitu ya. Nah, kira-kira nanti akan digunakan untuk apa, Pak? Baik, Pak Iwan. Harapan kami dengan adanya penelitian mengenai hal tersebut, mungkin dari sumber daya manusia di Polri atau staf sumber daya manusia di Polri dapat memperhatikan kembali mengenai apa yang ada dalam Sisbinkar ataupun nantinya dapat melahirkan suatu peraturan mengenai Sisbinkar lagi yang lebih sesuai dan dapat dijalankan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Perkap tersebut. Mungkin begitu, Pak Iwan. Terima kasih. Ya, jadi walaupun peraturan Kapolri 9/2016 belum ada review ya? Siap, belum ada review, Pak. Untuk 5 tahun ke belakang ini belum ada review kembali, Pak. Ya. Jadi maksudnya kan kita belum tahu apakah peraturan Kapolri 9/2016 ini punya manfaat atau tidak, kan gitu. Nah, kalau seumpamanya tidak punya manfaat, lalu manfaat yang sekiranya peraturan baru ini yang akan punya manfaat adalah seperti apa. Nah, tetapi kita belum bisa membandingkan, karena yang lama pun belum ada yang mereview, yang baru nanti sama-sama kan gitu ya, belum tahu apa istilahnya, nasibnya seperti apa. Itu aja sih sebetulnya, supaya studi ini, kalau saya lebih kepada supaya studi ini nggak sia-sia dan juga mempunyai nilai tambah gitu ya untuk di kepolisian, gitu. Jadi nggak sia-sia. Itu saja. Terima kasih Pak Roy, kembali lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Dr. Iwan. Sebelum saya ke Prof. Eko sebagai co-promotor, saya masih menawarkan lagi sama Mas Reza seandainya masih ada yang mau ditanya 10 menit. Mas Reza?
General nampaknya cukup tadi Pak. Nanti saya kembangkan kalau saya ada. Baik, Aman. terima kasih. Terima kasih, Pak. Kalau begitu, saya persilakan Prof. Eko Prasojo sebagai co-promotor untuk bertanya. Silakan Prof. Eko. Baik, terima kasih Pak Roy. Terima kasih para penguji, Mas Reza, Mas Aziz, dan juga Pak Iwan ya. Sebagai co-promotor tentu tugas kami adalah untuk memantapkan lah, menyempurnakan dari berbagai masukan yang sudah ada. Kalau saya lihat tadi dari para penguji memang ada semacam kesamaan mengenai konseptual problem ya. Konseptual problem yang dibangun secara teoritik dan terhubung secara faktual dengan apa yang terjadi di Polri gitu. Maksud saya supaya model ini nanti tidak lepas dari konteks Polri di Indonesia. Jadi ini yang juga kemarin disampaikan oleh Pak Dadang ya, saya pikir dalam kolokium ya Pak Andreas ya. Model konseptual yang atau model penelitian yang sudah ada di sini ini kan harus terhubung dengan apa yang secara kontekstual ada di Polri di Indonesia gitu. Jadi perlu ada streamlining ya. Saya lihat untuk melihat baik novelty teorinya maupun signifikansi prakteknya ya. Kalau saya lihat kalau kita uji aja misalnya, apakah benar seorang yang punya motivasi, punya kompetensi, dan punya self-efficacy itu bisa karirnya bagus di Polri. Itu pertanyaan dasar ya. Di Polri ya, di kepolisian kita. Itu tadi pertanyaan dari para penguji itu seperti itu Pak Andreas. Dan ini memang akan dijawab dari atau melalui pertanyaan kedua. Lalu kalau dijawab dalam pertanyaan kedua, untuk apa kita membangun teori itu misalnya kan? Nah ini penting. Maksud saya hubungan antara conceptual problem dengan factual problem yang akan diteliti oleh Pak Andreas ya. Kalau tanpa riset ini, Pak Andreas, kira-kira yang mempengaruhi karir seseorang di Polri itu apa sih? Siap, Prof. Tanpa baca teori lah, tanpa baca teori. Johari Windo, Prof. Hah? Johari Windo, Prof. Izin. Oh, Johari Windo. Coba bisa dijelasin nggak kira-kira dari pengalaman itu? Kalau nggak pakai riset ini, kira-kira apa yang mempengaruhi karir seseorang di Polri itu? Siap. Kedekatan dengan pimpinan dan seringnya menghadap ke pimpinan. Siap salah. Siap. Jadi jangan besar. Jadi kita kalau mau nembak cecak itu jangan pakai kanon gitu loh. Siap. Nah, nggak apa-apa. Artinya itu harus dihubungkan gitu loh. Harus dihubungkan antara konteks Polri di Indonesia dengan apa yang secara konseptual itu sudah dibangun atau sudah mulai dibangun oleh Pak Andreas. Itu kan nanti model teoritiknya kan gitu ya. Model teoritiknya. Nah, sekaligus kita bisa menjelaskan bahwa model teoritik itu mungkin harus dibangun dengan strategi dalam konteks Indonesia gitu. Nah, jadi saya lihat tadi gap antara factual problem dan conceptual problemnya itu tinggi. Nah, caranya adalah tadi di LBM misalkan oleh Pak Aziz tadi, Pak Iwan juga menyarankan gitu, agar bisa secara lebih informatif dijelaskan dan mungkin juga dihubungkan ya dengan kontekstual. Sebenarnya udah disinggung juga tadi kasusnya Pak Lutfi ya, yang Polda. Gitu. Nah, tapi kan faktor-faktor itu harus diulas juga. Gitu. Faktor-faktor yang eksis tadi itu, yang tadi disampaikan oleh Pak Andreas, kedekatan hubungan, loyalitas, kan ada ya, ada bawa tangan, ada tanda tangan. Siap. KKN lah. Ya. Sebenarnya itu
menurut saya menarik untuk diteliti dalam konteks Siap. Itu nggak diteliti sama dia. yang itu mesti diteliti itu menurut saya. Tapi mungkin itu yang pertanyaan kedua ya. Nah, pertanyaan pertama dan kedua itu harus terhubung menurut saya. Ini jangan sampai nanti semua anggota Polri kata Mas Aziz tadi pasti punya motivasi ya. Ya punya motivasi, tapi motivasi itu bukan menentukan karir seorang gitu. Kan gitu ya. Banyak anggota Polri yang mungkin Adi Makayasa, kompetensinya bagus, tapi itu bukan menentukan dalam karir seseorang gitu ya. Nah, demikian juga banyak orang yang punya self efficacy ya, tapi nggak bisa juga menentukan karir seseorang gitu. Nah, yang ini sebenarnya masukan dari para penguji tadi, nanti kita coba ramu lagi ya, supaya model ini tidak hanya berlaku di atas kertas gitu, secara teoretik, karena konteksnya mungkin berbeda ya. Nah, paling penting sebenarnya ketika tadi membahas polisi di berbagai negara itu ada, cuma kok sedikit-sedikit banget gitu, dan kita nggak nangkep benang merah gitu. Nah, ini kan untuk mempelajari konteks ya. Mempelajari konteks bagaimana sih pengembangan karir di negara lain. Jadi mungkin nanti perlu ada inilah pembahasan mengenai pengembangan karir polisi di negara-negara lain untuk melihat apa sebenarnya yang paling penting dan menyerupai Indonesia lah kira-kira. Kalau dari negara-negara yang disebutkan itu yang menyerupai Indonesia mana Pak Andreas? Siap. Untuk negara-negara yang menyerupai Indonesia, negara-negara yang memang dari latar belakang sosial ekonomi maupun politik juga mirip dengan Indonesia, Prof. Mohon izin. Nigeria kali ya. India, apalagi tuh? Siap, India, Prof. Filipina, Siap, mungkin India. polisi Filipina kurang lebih sama dengan polisi Indonesia ya. Sama, Prof. Siap. Filipina sama, Prof. Nah, itu kan berarti faktor konteks menjadi penting ya. Ya, maksud saya mungkin dalam menjelaskan best practices juga penting ada saripatinya lah, dari bahwa ada klaster di dalam best practices negara-negara lain itu, bahwa kondisi sosial politik juga akan mempengaruhi pola pengembangan karir polisi ya di beberapa negara tadi itu ya. Nah, ini prinsipnya sebenarnya streamlining, jadi nanti kita coba ini lagi ya. Nah, tadi itu pertanyaannya Pak Reza, argumentasi model penelitiannya mestinya harus dijelasin ya, kenapa panahnya langsung, ada yang langsung, ada yang tidak. Nah, ini nanti mohon dijelaskan ya, Pak Andreas. Kemudian, oke. Ini tadi yang lokusnya di Mabes Polri dari Pak Aziz. Jadi ini nanti hanya di Mabes Polri ya, Pak? Pak Andreas ya? Siap, siap, Prof. Dan itu sudah apa namanya, mewakili. Siap, Prof. Kekompleksitasan mengenai satker yang ada di Mabes Polri lebih kompleks, Prof, daripada yang di wilayah, begitu, Prof. Oke, itu perlu dijelaskan. Siap. Ya. Siap, Prof. Jadi keterwakilan Mabes Polri dalam menjelaskan mengenai karakteristik Polda, Polres gitu ya. Karena kalau di Mabes Polri itu biasanya karakteristiknya orang-orang apa ya? Orang-orang yang paling hebat, orang-orang yang dibuang, atau orang-orang apa itu? Ya, Prof. Orang-orang yang paling Ada berkuasa. beberapa satker yang memang di situ tempat yang memang hebat-hebat. Ada juga yang memang ini, Prof, seperti yang pernah saya sampaikan di kuliah Prof. Eko, Pak Roy waktu itu, Bu Lina waktu itu kuliah, bahwa seperti halnya Litbang di Polri itu kan adalah sebuah tempat yang menjadi tempat buangan begitu, Prof. Iya, iya. Yang pernah kami sampaikan begitu. Kalau udah jabatan. Kalau yang ini yang elit-elit itu di mana biasanya adanya, Pak Andreas? Kalau di Mabes itu? Siap. Di Bareskrim, di fungsi-fungsi operasional kepolisian. Fungsi operasional ya. Yang sekarang yang menjadi idola memang di SSDM, Prof. Banyak yang siap, banyak yang mungkin
kompetensinya masih belum memenuhi, tapi sudah pengen berdinas di situ karena bisa istilahnya sebagai malaikat kenapa pencabut ya? nyawa begitu. Kenapa Siap. itu? Kenapa kok bisa begitu sehingga itu menjadi favorit untuk anggota Polri berdinas di SSDM? Siap. Kalau saya sendiri, Prof, menyoroti yang bisa mengendalikan Polri itu 3, Prof. Oke. Siap. Yang pertama SSDM, Karena yang kedua mindah-mindahin orang ya? siap, yang kedua ajudan. Apa yang kedua? Yang kedua? Ajudan. Ajudan. Siap. Yang ketiga lantas, Prof. Oh, Siap. bukan Kadipropam ya yang ketiga. Siap, salah. Siap. Baris kan justru nggak kuat ya. Siap. Nah, jadi maksud saya ini penggambaran mengenai lokus Mabes Polri itu perlu digambarkan. Unit-unit apa saja nanti akan terwakili oleh responden tadi itu ya. Kita di sarannya Pak Aziz gitu ya. Baik. Kemudian tadi ya kriteria sampel Polri itu ya yang di Mabes ya. Kemudian riset-riset rujukan yang mungkin tidak relevan, jadi saya pikir dihilangkan saja, apalagi di sektor privat ya, akan jauh sekali itu. Di sektor publik aja polisi itu udah agak berbeda dengan sektor publik yang lain kan. Bagi sektor. Jadi polisi itu agak beda dengan sektor publik lain, apalagi polisi Indonesia gitu. Siap. Siap, Prof. Ya, gitu. Kira-kira Pak Iwan ketawa itu. Pak Iwan ini banyak banget informasinya, cuman diem aja. Cuma dia diam-diam aja itu, Pak. Siap. Ya. Kemudian tadi saya lihat juga perbaikan-perbaikan pada redaksi kalimat yang mungkin secara substansial tidak bisa dipertanggungjawabkan tadi. Ya. Kemudian tadi best practices dari negara lain mungkin lebih di-concise supaya menambah kasana. Jangan sampai nanti hanya etalase saja itu best practices dari negara lain. Oke, di Pak Iwan bertanya mengenai novelty reset ya, ini penting. Tadi state of the art itu kekosongan teori apa yang akan disumbangkan. Ini kan sebenarnya lebih kepada menguji model ini apakah bisa terekam di Indonesia apa enggak model ini gitu. Dan memang menarik juga nih kalau misalnya terekam di Indonesia, artinya motivasi itu menentukan pembinaan karir, kompetensi juga, selebrifikasi juga. Tapi karena ini anggota sih ya yang ditanya ya. Kalau pimpinan yang ditanya, kalau anggota pasti ya mungkin ya. Tapi kalau pimpinan yang ditanya enggak gitu jawabannya. Gitu. Ya. Nah, ini mengantisipasi berbagai macam perkembangan di lapangan tadi itu ya Pak Andreas. Tapi surprise kalau seandainya model ini terbukti ya sangat fit dengan kondisi di Indonesia, itu memang saya nggak tahu yang itu bisa menjadi anomali apa enggak. Itu artinya apakah ini model ideal atau model existing ya. Nah ini kalau model ideal berarti kita harus bangun ini jembatannya. Tapi kalau model existing surprise bahwa ternyata di polisi Indonesia sudah cukup modern kan. Nah, jadi mungkin itu Pak Roy prinsipnya sebagai co-promotor saya mencoba untuk menyarikan tadi masukan-masukan penguji dan tujuan daripada ujian proposal ini adalah untuk menyempurnakan substansi penelitian maupun juga metode penelitian ya. Saya pikir itu Pak Roy, terima kasih. Terima kasih Prof. Eko sebagai co-promotor. Sebelum nanti gongnya kepada promotor Ibu Lina, saya juga ingin memberikan masukan lah ya, atau ingin bertanya sesuatu. Saya pikir tadi pertanyaan-pertanyaan dari para penguji sangat-sangat signifikan ya. Nah juga pada lokasi penelitian, kalau Anda hanya meneliti di Mabes, itu saya khawatir nanti kalau Anda meneliti di bawah Mabes, itu hasilnya akan beda sama sekali. Misalnya
kalau di bawah Mabes ada di wilayah di Polda-Polda itu pasti akan beda hasilnya karena mereka yang ada di pucuk di Mabes itu kan boleh kata ada pucuk-pucuknya kan ada di sana itu katakanlah dinamikanya jauh berbeda. Mungkin tadi Anda katakan salah satu tempat favorit itu sekarang SSDM ya. Tapi kalau di Siap. bawah mungkin lantas. Siap, betul. Betul kan? Jadi Betul, beda. betul, Pak. Petanya itu beda antara Mabes dengan yang di bawah. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa lantas? Memang di sana sumber uang. Gitu Siap. loh. Nah, juga ya ini saya dengar banyak sekali informasi dari teman-teman di ini sendiri ya di Polri. Ada banyak kritik juga, misalnya yang tidak masuk di dalam latar belakang Anda, bahwa kenapa nih orang lantas jadi apa namanya kepala apa namanya reskrim ya, apa namanya kalau di Mabes kabar reskrim ya, Baret, siap. kabar reskrim. Padahal kalau lihat karirnya itu dia di lantas terus itu. Nah dia ngumpulin duit untuk sampai ke atas masuknya ke kabar reskrim. Ini kan sebetulnya memperlihatkan kalau mau topik baru, judul baru gitu ya. Misalnya manfaat KKN terhadap pengembangan karir di Polri. Waduh. Ya artinya substansinya kan itu sebetulnya. Siap. Tapi kan nggak mungkin Anda tulis itu. Anda belum penelitian aja udah dipecat dari Polri. Siap, Pak. Artinya begini, saya khawatir jangan sampai tadi Pak Iwan juga ada bicara. Pak Asis juga ada bicara, jangan sampai yang Anda teliti itu formalitas saja gitu. Yang di permukaan, jadi kelihatannya ini bagus gitu. Tadi Prof. Eko bilang, wah udah profesional banget gitu. Di bawah iceberg Anda nggak teliti, padahal dinamika yang luar biasa itu ada di sana tentang kepegawaian. Kenapa orang mau ke SSDM kalau di Mabes, kenapa orang mau ke Lantas kalau di wilayah dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya banyak cerita ke sana yang mungkin itu cerita lebih dominan dibandingkan dengan apa yang mau Anda teliti. Jangan sampai Anda nanti apa yang disebut dengan reinventing the wheel. Jadi faktor-faktor yang Anda bilang akan Anda teliti itu udah ada di teori semua. Yang membuat surprise-surprise itu sebetulnya yang ditunggu orang dalam penelitian ini. Yang memang itu berisiko tinggi buat Anda. Nah, tapi kan Anda harus menjaga balance. Tadi juga Pak Iwan tanya, apa kebaruan? Nah, Anda larinya kepada kebijakan, peraturan. Kalau kebijakan, kalau kebaruan itu kita larinya biasanya ke teoritis. Dan memang jangan berharap terlalu banyak. Kita menghasilkan sebuah teori, nggak ada itu. Perkembangan SDM udah luar biasa. Tapi mungkin ada kontribusi yang kita bisa berikan. Gitu ya. Kalau di mana-mana KKN itu punya dampak negatif, kalau di Polri untuk pengembangan karir dia berdampak negatif secara individu gitu. Nah ini saya tidak bercanda. Mbak Lina dulu masuk di dalam tim penelitian yang kita itu meneliti untuk Kementerian Keuangan. Lalu para pedagang besar atau pengusaha besar mengatakan, kenapa ini harus ada perbaikan? KKN yang kami lakukan itu sangat bermanfaat untuk mengeluarkan barang lebih cepat dari pelabuhan, dan itu efisien buat kami. Jadi kalau mau diperbarui, mesti ikut semuanya. Wah, ini nanti lebih lama lagi pengeluaran barang. Jadi saya sebetulnya lebih senang dengan KKN. Betul ya Mbak Lina ya? Itu hasil penelitian Mbak Lina tuh jadi ketua FGD-nya. Surprise kita. Bahwa pengusaha-pengusaha besar itu lebih suka karena dia jauh lebih bermanfaat, efektif untuk perekonomian di level mereka. Jadi ada manfaatnya KKN itu mereka bilang. Nah, kan itu jadi suatu surprise di mana kita mau berantas KKN, tapi ada yang bilang ini bermanfaat buat kami, gitu lah. Nah, jadi perhatikan hal seperti itu, jangan terlalu lugu.
Nah, lalu tadi saya setuju ya dengan yang lain-lain. Coba judul juga dilihat kembali ya. Judul itu kan anak kalimat itu Anda berhenti di komitmen karir. Padahal kalau kita lihat modelnya berhentinya harusnya di pengembangan karir. Jadi antara induk kalimat sama anak kalimatnya itu nggak tuntas dia. Nah, sama tadi ada pertanyaan juga tentang pertanyaan ketiganya mau dibahas apa sih sebetulnya di sana? Model apa? Apakah model dan apakah itu opini? Tadi juga Mas Reza juga udah tanyakan soal indikator. Nah, jadi hal seperti itu perlu diperhatikan. Nah, saya ingin memperdalam sedikit tentang metode. Di metode, Anda mengatakan pendekatannya pakai post-positivis. Tapi sebetulnya Anda juga melakukan survei, dan kalau kita lihat model Anda, ya sangat kuantitatif. Jadi, apakah ini ada dua pendekatan dalam satu penelitian? Jadi yang pertama, menjawab pertanyaan pertama itu sangat kuantitatif. Karena ada populasi, ada sampel, ada model, juga dengan statistik. Nah, yang kedua, masuk ke post-positivis. Begitu Anda pakai post-positivis, metodenya udah beda. Metode yang Anda lakukan adalah dengan melakukan FGD dan wawancara mendalam, kualitatif. Nah, sehingga kalau itu yang Anda lakukan, nanti tentu Mbak Lina sama Prof. Eko yang apa namanya paling tahu, itu Anda harus membuat semacam tahapan dalam penelitiannya. Untuk yang pertama saya pakai ini, untuk yang kedua saya pakai ini, dan seterusnya. Jadi tidak Anda katakan post-positivis, tapi ada survei. Post-positivis itu biasanya tidak pakai kuantitatif. Ya. Nah, sehingga di dalam bagian yang Anda tulis sebagai instrumen penelitian, itu juga Anda nanti perbaikilah. Itu banyak sekali yang ini kok nggak nyambung. Jadi Mas Andreas itu masih confuse antara instrumen sama teknik pengumpulan data. Nah, kalau teknik pengumpulan data kan bisa dengan wawancara dengan FGD. Masing-masing teknik punya instrumen. Ya. Nah, lalu juga ada pedoman kuesioner. Loh, kok pedoman kuesioner? Biasanya kita pedoman wawancara. Kuesioner dikembangkan dari OK, di mana di sana ada variabel, ada indikator. Jadi hal seperti itu penting dan akan ketat kalau untuk kuantitatif. Ya, itu aja dari saya sebagai masukan aja, Mas Andreas. Dan yang terakhir, saya persilakan Ibu Dr. Lina Miftahul Jannah sebagai promotor. Silakan Mbak Lina. Baik, terima kasih Pak Roy, Ketua Sidang ujian proposal hari ini, juga Bapak yang saya hormati sebagai para penguji, Mas Reza, Mas Aziz, Pak Iwan, dan kopromotor Prof. Eko, juga Pak Andreas di sini, Mas Andreas saya sebutnya ya, yang pasti saya katakan deg-degan minta ampun ya. lebih senang katanya kalau disuruh terbang ya ketimbang ujian proposal. Ya, saya khawatir sebenarnya Pak Roy yang disampaikan oleh teman bapak-bapak penguji ini sudah dipahami sebelumnya oleh Mas Andreas, tapi karena tadi hobinya terbang, itu hilang satu-satu tuh, mungkin melayang-layang di awan gitu ya. Bercecer. Bercecer, makanya tadi waktu itu saya sempat ingatkan Mas Andreas, tolong didengarkan kembali rekamannya, karena memang ada beberapa yang memang sangat signifikan, utamanya waktu itu juga masukan untuk membuat tinjauan pustaka itu menjadi menjadi dasar gitu ya Mas Andreas ya. Jadi yang saya ingat dulu adalah misalnya kalau kita mau mencari tinjauan pustaka tadi sudah disampaikan oleh Mas Aziz bahwa ya kita cari yang relevan gitu ya. Jadi nanti yang nggak penting dan itu nanti di bawahnya disesuaikan Mas Andreas. Jangan di atasnya dibenerin, bawahnya lupa gitu. Nanti berikutnya kita akan diskusi lagi tentang bikin petanya ya. Jadi tadi yang ditanyakan oleh Pak Iwan misalnya sebenarnya jadi state of the art-nya apa. Nah, ini penting dari bagaimana sebenarnya dari kajian atau bacaan dari Mas Andreas ini kemudian bisa merumuskan, oh perbedaan saya dengan yang lain adalah ini loh. Jadi makanya tadi ada beberapa hal yang nggak relevan, misal kalaupun yang agak sejenis mungkin di militer gitu ya, yang saya bilang selain polisi kayaknya bisa tuh di militer, karena mungkin sejenis lembaganya
karena tadi misalnya pimpinan itu atau misalnya apa namanya jalur komunikasi dan koordinasinya berbeda dengan jalur publik lainnya, sektor publik lainnya. Nah, yang berikutnya lagi Mas Andreas, ini tadi terima kasih juga atas masukan dari bapak-bapak sekalian bahwa kita memang penting untuk merumuskan. Saya khawatir gini Mas Andreas, memang di awal itu LBM seakan-akan masih takut ya memaparkan tentang kondisi sebenarnya nih Pak Roy dari kepolisian. Kalau pengen nulis semuanya takutnya datanya nggak ada, sumbernya dari mana dan seterusnya. Karena memang akhirnya menjadi gosip gitu ya. Karena kalau di laporan pasti nggak ada gitu. Nah, tapi mungkin bisa mensitasi dari laporan misalnya dari IPW gitu ya. IPW itu kan menjadi bagian Indonesian Police Watch itu menggambarkan, oh polisi sekarang kayak gini. Nah itu pasti laporannya itu banyak tentang bagaimana kepolisian RI. Nah itu nanti akan mempengaruhi bagaimana sebenarnya data akan diambil. Apakah tadi di daerah, apakah di pusat. Jadi kalau tadi Mas Andreas bilang, saya maunya di Mabes. Padahal tadi kalau kata Mas Ajis, kayaknya lebih tepat juga karena punya masalah adalah bagaimana di daerah gitu ya. Karena polisi kan tersebar bukan hanya di pusat ya. Jadi itu juga nanti menggambarkan sebenarnya kalau latar belakangnya sudah clear, maka kita juga nanti bisa clear untuk pengumpulan datanya. Itu Mas Andreas ya. Jadi nanti memang LBM dipertajam lagi. Sekarang juga kayaknya Kompolnas nggak pro-pro banget ya ke kepolisian gitu. Kalau dulu mungkin pro banget. Nah itu juga mungkin bisa dilihat atau disitasi tadi, disitir pernyataan-pernyataan dari Kompolnas dan juga tadi beberapa yang ramai lah terakhir-terakhir ini tentang bagaimana karir kepolisian dan seterusnya. Nah memang tadi khawatirnya ya karirnya Mas Andreas nih, saya juga nggak tahu nih Pak Roy, gimana ya Pak Roy? Karena Siap, Bu masih Dina, masih siap. polisi aktif, aktif ya gitu. Jadi artinya karirnya Siap. masih panjang nih. Khawatir nanti gara-gara kasus kayak gini dianggap apalah gitu. Makanya tadi memang perlu agar kita sangat objektif bahwa itu disampaikan bukan gosip bahwa ini datanya dari mana dan seterusnya. Oke, yang berikutnya lagi ada kekhawatiran saya gini Mas Andreas. Tadi kalau Pak Roy menyebutkan nanti misalnya dengan instrumen kuesioner dan seterusnya, apakah memang para polisi ini akan menjawab dengan jawaban-jawaban yang objektif? Nah, misalnya. Itu juga menjadi bagian reliabilitas dari instrumen, menjadi gambaran kita itu menyusun instrumen bukan cuma sekedar pertanyaan-pertanyaan, karena polisi itu agak beda gitu. Ya, kita sama-sama lihatlah ketika sidang yang sedang berjalan sekarang gitu. Muter-muter untuk menentukan ini jadi pasal mana dan segala macam aja kayaknya lama banget gitu. Kenapa? Banyak hal-hal yang saya katakan objektivitasnya terganggu. Nah, apakah itu juga nanti itu yang harus kita pikirkan bersama ya Mas Andreas agar tadi bagaimana menjaga apa namanya reliabilitas dari instrumen. Kalau validitas kan kita misalnya bisa menggunakan nanti teori dan seterusnya, tapi kalau reliabilitas bagaimana kemudian pertanyaan-pertanyaan dibangun dan kemudian tadi orang-orang yang menjadi responden ini bisa memberikan bisa memberikan respon yang tadi ya cukup objektif lah kalau memang kita tidak memungkinkan sampai kepada objektif. Jadi cukup objektif. Jadi kembali lagi nanti kita akan bahas kembali ya Mas Andreas ya. Tapi tadi saya cuma minta setelah ini jangan lama-lama. Biasanya nanti lupa lagi, hilang lagi di awan-awan tadi gitu ya. Jadi Siap, Bu Dina. perbaikannya disegerakan sehingga kemudian tidak lupa. Dan tadi memang perlu membaca lebih banyak lagi. Tadi misalnya yang Mas Haji sebutkan kita menggunakan aplikasi mungkin Publish or Perish gitu ya. Itu kan memang banyak sekali yang kalau kita lihat. Itu Pak Roy kalau dari saya tadi saya setuju sekali dengan Prof. Eko bahwa kami promotor dan kopromotor tugasnya adalah mendukung apa yang dilakukan oleh mahasiswa, tetapi kembali lagi tentu saja itu menjadi tugas kami juga untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa. Demikian Pak Roy, saya kembalikan lagi. Terima kasih Dr. Lina sebagai promotor. Bapak Ibu, para penguji sudah cukup? Kalau sudah cukup, maka sidang akan saya skors beberapa saat untuk kami melakukan rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Roy.
Selamat ya Pak Ketua. Jangan tegang Pak Ketua. Waduh, siap Pak Rahman. Blank semua. Banyak yang skip saya tuh. Yang penting kan sudah terlewati Pak Ketua. Siap Pak Rahman. Ini rekan saya satu lagi nih yang habis ini, Pak Martin. Top nih pokoknya. Ya, mudah-mudahan Pak Martin ini jadi penutup yang manis nih. Ya, penutup yang indah Mantap ini. nih buat angkatan kita nih. Mantap Mas Ketua. Halo Mas Azri, apa kabar? Ya, Itulah. Sambo Jawabannya kenapa nggak saya dimasukin takut. Pak Mas Andreas? Siap? Yang Pak Ferdi Sambo kan cepet banget tuh dari di reskrim Iya. Takut saya Mas. Itu loh yang tadi saya khawatirkan itu. Takut. Saya itu cuma takut. nggak pernah di Makanya Pak Roy Kapolda paling beliau ya? paham itu karena siap. Pak Roy paling paham karena pertama kali saya kan ke Pak Roy waktu itu. Pak Roy pengennya, Mas aku tuh pengen ngangkat KKN di tubuh Polri. Waduh, Pak Roy izin saya bilang. Saya nggak berani saya. Makanya paling paham tadi tuh Pak Roy mengenai hal itu. Ya kayak Budina Sambo juga itu pas nggak pernah saya di kasih Kapolda kan? Nggak Nggak pernah pernah, mimpin Mas. teritorial Belum gede kan? Dari di reskrimum Belum masuk pernah. ke ini ya? betul dari belum pernah Wakapolda juga. Oke, siap Mas Terima Andreas, kasih, selamat ya. Pak Adi. Siap. Izin ya saya ini ya. Siap. Mas Andreas, sukses ya. Siap, hormat selalu. Mas Nanti Azri. Pak Martin lagi ya, jam 3 ya, setengah 4 ya. 3:30 Pak Martin, setengah jam lagi. Sukses Pak Martin. Pak Noval. Pak Ketua, saya pamit dulu Pak Ketua ya. Siap, Pak Rahman. Ya, Terima selamat kasih Pak. sudah Terima kasih. hadir.
Pak Ketua, selamat ya. Saya Iya, Pak Martin. siap-siap nih. Siap-siap nih, pokoknya wajib mantap ini. Kita lain link ya? Linknya beda ya? Apa? Pak, linknya beda kayaknya ya, Pak? Beda ya? Oh ya udah. Berarti saya keluar dulu ya? Siap, persiapan monggo, Pak. Biasanya cek-cek sound. Iya, tapi nanti itu ya, nanti join ya, teman-teman. Saya join, Pak. Saya join, Pak. Memang saya memberikan waktu saya ini after pada sholat Jumat ini, pokoknya saya mau ujian, terus habis itu saya hadir di tempat Pak Martin karena Pak Martin sudah hadir. Dari awal sampai akhir, enaklah banyak masukan, tapi membangun ya, masukannya membangun sih kalau saya lihat. Iya, konstruktif semua, membangun semua masukannya. Mudah-mudahan saya gitu juga membangun. Amin, amin, wajib lah, wajib. Ntar aja ditanya-tanya, ya udah. Saya izin live Pak Ketua ya, pindah. Siap. Mau siap-siap cek sound dulu. Siap. Ya, sukses ya. Wah, alhamdulillah nih, kayaknya udah lancar tadi. Siap. Terima kasih Pak Martin. Tunggu ya teman-teman, Pak Fauzi. Siap. Nanti kami dengan teman-teman join ke tempat Pak Martin. Wah, udah lega nih. Alhamdulillah. Ya udah ya, tinggal saya nih. Ayo Pak Ketua, kasih. Siap. Thank you Mas Oke. Oke. Oke, baik. Skors dari ujian proposal S3 atas nama Andreas Riki Krianto saya cabut. Kita masuk lagi dalam ujian untuk mengumumkan. Tapi sebelum saya umumkan, saya mau tanya nih sama Mas Andreas. Boleh Mas Andreas? Ini Anda Siap, boleh. bikin disertasi dengan topik SDM ini pilihan pribadi atau memang diarahkan dari Polri? Siap, pilihan pribadi.
Oh, Pak Roy, dan koordinasi dengan promotor dan kopromotor. oke. Jadi Anda nampaknya juga pengen pindah ke SSDM ya. Siap. Sepertinya begitu, Pak Roy. Ikut arus dia. Baik. Saya akan mengumumkan bahwa kami tim penguji sudah memutuskan saudara lulus dalam ujian proposal disertasi Anda dengan banyak sekali hal yang harus diperbaiki, ya. Mulai dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, untuk itu Anda harus berdiskusi kembali dengan Dr. Lina dan Prof. Eko Prasojo sebagai promotor dan kopromotor, dan jika membutuhkan klarifikasi atas masukan-masukan, Anda bisa saja menghubungi mulai dari Pak Iwan, Pak Aziz, maupun Mas Reza atau saya sendiri. Dan pada akhirnya kami ucapkan selamat atas keberhasilan Saudara Andreas Ricky Trianto. Terima kasih kepada Pak Iwan sebagai penguji dari luar, Mas Aziz, Mas Reza sebagai penguji dan promotor, Mbak Lina, kopromotor, Pak Eko. Terima kasih dan selamat sore. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Roy. Terima kasih. Terima kasih, Pak Iwan. Terima kasih. Ya, Pak Aziz. Terima Pak kasih, Pak Roy. Aziz. Pak Mas Aziz, Reza, Prof. Mas Eko, Andreas, Pak sukses. Roy. Bu Lina, Prof. Eko, Ya. Pak Aziz, Pak Andreas, Pak Reza. Siap. Kasih Terima Pak kasih Iwan. semua. Terima kasih Mas. Kang Iwan, Baik, sehat-sehat. Pak Aziz. Di mana tisistik, Pak Iwan? Yuk, Tisis. ayo. Yuk ditunggu. Amin, terima kasih. Tunggu di Masjid Al Jabar. Oke. Sikap. Oke, Terima kasih. izin live ya. Izin live, ya. Selamat semua. Ya. Siap. Linknya kan pakai ini lagi, Mas Yanto ya? Mas Yanto, Sepertinya ganti link, Bu Lina. Ganti Mohon link. izin. ganti Mbak link. Lina. Enggak, Ganti kayaknya link, Mas Yanto ngasih linknya sama deh. Ada 2 link, Mbak Lina. Ada 2 link ya? Oke, thank you, thank you. Oke. Mas Hendra, Andrea, selamat ya. Lanjut ya, lanjut. Tetap semangat. Siap, siap. Oke. Siap, Pak Yanto. Terima KKN kasih. ya. Nanti rekaman saya kirim. Siap.